Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi selalu ceria. Sudah sarapan belum? Hari ini kita akan belajar tema 3 mengenai peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kita akan mulai belajar tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan di sekitar dan mengkaji hubungan yang terjadi antar makhluk hidup. Hal ini bertujuan untuk membuat kita lebih pandai, bijak, dan cinta terhadap lingkungan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Selamat berdoa. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Baiklah, kita membaca. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di Indonesia, daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya pekecambahan benih terjadi bersama-sama. Selanjutnya, benih-benih ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau padi kulit. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung dan digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Silahkan kalian isi pertanyaan ini. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok, yaitu padi atau beras, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Nah, silahkan kalian berdiskusi dengan orang tua kalian ya. Setelah mendengarkan penjelasan dari ibu yang tadi, sekarang ibu akan menjelaskan cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia agar ketersediaannya selalu ada dan tidak menjadi langka. Ini adalah cara-caranya ya. Silahkan disimak. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahannya digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan, sedangkan lahan pertanian tidak ada. Lebih baik kita menjaga lahan pertanian agar digunakan sebagaimana mestinya. Bila ingin membangun daerah bangunan atau perumahan, silahkan kalian pilih tempat yang sesuai dengan pembangunan tersebut. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh karena terendam oleh air banjir.
Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Tentunya padi harus membutuhkan air yang terus mengalir dan tidak boleh kering ya. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Bila kita menggunakan beras secara berlebihan, maka akan terjadi kelangkaan beras, sehingga harga beras pun semakin mahal dan tidak terjangkau oleh kita ya. Setelah kalian mendengarkan penjelasan yang tadi, kita amati gambar berikut. Di sini ada 3 gambar mengenai nelayan, kemudian ada juga sawah dan juga perkebunan. Ya, silahkan tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar tadi. Diskusikan dengan orang tua kalian. Ayo kita amati gambar ini. Tadi kita sudah melihat gambar pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang tinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Silahkan kalian isi tabel-tabel ini. Setelah kalian mengisi tabel tersebut, silahkan kalian berdiskusi bersama orang tua bagaimana cara agar tumbuhan di sekitarmu dapat dinikmati terus keberadaannya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum.